Saudara-saudara sekalian, selamat siang tentunya. Hari ini kita tidak bisa langsung untuk, bertemu tatap muka, luring, tapi ini daring saja. Sekarang saya akan, menyampaikan kepada saudara-saudara, saya mohon maaf saya hari ini di Bali. Karena jam 12.45 saya harus terbang dan ini di Bali ini saya sampaikan kepada saudara sekalian bahwa hari ini kita hanya menggunakan, Zoom atau menggunakan, video. Saudara sekalian, sekarang akan kita bahas tentang kompetensi for success ini saya ambil dari seorang orang yang menulis buku yang begitu hebatnya, tetapi saya padukan dengan beberapa pengalaman yang ada pada diri saya. Selebihnya akan saya gambarkan demikian saudara-saudara sekalian, mohon maaf. Pertama adalah kita kalau berbicara sukses itu, ya tentunya akan mengikuti apa yang ada pada diri kita. Memaksimalkan potensi diri menjadi profesional yang berkompeten. Jadi memaksimalkan potensi. Anda tentunya sudah punya semacam yang saya katakan punya potensi di dalam diri Anda. Yang sekarang mau saya unggah, saya gugah agar Anda bisa menempatkan diri Anda untuk sukses. Saudara, why? Saudara sekalian bahwa di dalam kupasan hari ini kita ada istilah aku. Aku itu singkatan dari ambisi, kemudian kenyataan, usahanya apa. Ambisi adalah suatu yang terkandung di dalam diri kita yang akan kita sukseskan, yang akan kita raih ambisi itu, kemudian kita melihat kenyataan. Melihat kenyataan, kemudian usaha apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ambisi itu. Saudara-saudara yang berbahagia, nah, kalau kita itu ada ambisi, ada kekuatan dan usaha, yang harus diperhatikan adalah ini, antara lain adalah openness to experience, terbuka pada pengalaman. Bukan hanya pengalaman kita, tapi kita bisa mengocos orang lain pengalamannya, kita bisa memetik melalui uh, sukses story-nya. Jadi sukses story-nya mereka kemudian akan kita lihat dan itu kita lakukan. Yang penting adalah conscience-ness-nya, jadi mendengarkan kata hati yang ada pada diri kita. Jadi jangan sampai kita tidak pula memperhatikan kata hati kita. Karena kata hati adalah suatu starlet bintang pengarah kepada kita pada moralitas pilihan-pilihan etika yang paling bagus yang akan kita lakukan. Kemudian ada extroversion. Ada orang ada yang ada introvert, ada yang extrovert. Ini berarti keterbukaan. Kita harus terbuka, terbuka kepada kritik, terbuka kepada masukan dan sebagainya. Kemudian adalah agreeableness. Jadi kalau kita menyatakan kemampuan beradaptasi karena kita menyetujui pikiran orang lain dimasukkan pada diri kita. Disitulah kita tidak boleh hanya mempertahankan pada diri kita dan kita menganggap diri kita yang paling hebat. Tapi kita beradaptasi itu adalah penting. Ini adalah kemampuan kita untuk usaha mencapai ambisi kita. Nah, ada neuroticism, yaitu mental yang sehat. Nah, mental yang sehat ini harus dimiliki. Nah, dalam pendidikan karakter itu sebetulnya menanamkan mental sehat kita. Mampu mendengarkan orang lain, mampu menerima pendapat orang lain, kendati pun harus menjaga bahwa kita punya eksistensi, tidak luntur begitu saja, tetapi mampu mensinergikan itu semuanya. Saudara-saudara yang berbahagia, kita sekarang menginjak aku, singkatan dari ambisi. Aku harus paham dengan kenyataan. Ambisi saja tanpa melihat kenyataan empiri atau kenyataan diri kita adalah sesuatu fata morgana atau kebohongan-kebohongan saja. Tapi ambisi yang disertai dengan kemampuan untuk melihat dan paham pada kenyataan. Saudara, aku adalah ambisi, K-nya adalah kenyataan dan usaha. Paham kenyataan, kemudian barulah berusaha. Tanpa memahami kenyataan, usaha kita tidak ada yang bisa terlaksana. Kemudian ciri utamanya, saudara. Mohon maaf kalau ini saya lakukan dengan tergesa-gesa karena untuk memenuhi supaya mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi dari pertemuan ini. Ciri utamanya harus memiliki mental agility, agile. Kalau kita ke bandara biasanya
kotak kita diberi labeling karena di dalamnya takut nanti pecah dan sebagainya, ada gambarnya, gelas, kemudian ada retak-retak gitu. Nah, itu namanya fragile. Nah, kita tidak boleh fragile, tapi agile. Jadi punya mental agility yang bagus, daya kelentingan yang bagus untuk menghadapi sebuah tantangan. Itulah mental yang diperlukan. Kita tidak boleh menghindar, avoid tidak boleh, tetapi menantang, challenge. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian ciri utama berikutnya adalah divergent thinking. Anda tidak boleh berpikir hanya itu-itu saja, tapi kalau bisa juga lateral thinking, itu berpikir dengan modus yang bermacam-macam pemikiran kita. Dari tidak selalu linearitas, kemudian kita lakukan suatu kegiatan-kegiatan yang penuh dengan dinamika menggunakan imajinasi dan logika-logika pikir yang kita miliki. Ciri utama Anda memiliki suatu kemampuan berusaha yang bagus apabila ada conceptual flexibility. Ingat saudara-saudara, bahwa sekarang ini kemajuan teknologi yang begitu cepat yang kita sebut dengan industrial 4.0 itu ternyata semuanya itu sering ambivalen, sering ambiguous, uncertainty, ketidakpastian. Kemudian ada lagi, yaitu sangat kompleks. Dengan demikian kita harus memiliki konseptual yang fleksibel terhadap keadaan, mampu dimodifikasi, mampu adaptasi. Itu tadi yang saya sebutkan bahwa konsep kita punya rencana-rencana harus luar biasa sehingga setiap ada model-model tertentu kita mampu menjawabnya. Yang penting itu adalah pikiran kita originally. Yang penting itu adalah kemampuan kita yang sangat original. Kemudian ciri berikutnya adalah apabila Anda menyukai hal-hal yang kompleks daripada hal-hal yang detail atau hal-hal yang simple. Complexity dan simplicity itu penting. Kemudian stimulating background, yaitu adalah kita memiliki stimulan-stimulan dari apa yang ada pada diri kita. Dan tentunya ini yang harus digarap oleh kita semua di masa depan adalah kemampuan untuk meningkatkan multiple skill. Apa? Skillnya tidak boleh hanya bisa bermain gitar. Mungkin bisa baca puisi. Mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu untuk menambah kita. Jadi kita semakin imun terhadap serangan ketika kita memiliki multiple skill. Saudara, ini termasuk karakter yang harus dikedepankan untuk mencapai kompetensi sukses. Pertama adalah capacity for hard works. Apa itu capacity for hard work? Itu adalah suatu kapasitas kita untuk kerja keras. Kemudian mampu secara independen, secara mandiri memutuskan masalah. Independent judgment. Kemudian resiliency. Bukan resilient ya. Resiliency adalah kelentingan-kelentingan kita. Kemudian baru dibubui dengan kemampuan komunikasi kita yang bagus. Oleh karena harus belajar cara komunikasi yang baik. Kalau nggak bisa melihat orang yang komunikasinya bagus, kemudian akan kita ikuti. Saudara, ini terlalu cepat-cepat saya untuk menyampaikan ini kepada saudara karena saya punya span waktu yang sangat terbatas untuk segera pergi ke bandara karena saya jam 12.45 harus take off dan nanti landing di Denpasar pukul 14.50. Kemudian ada tulisan di sini interested more in concept than detail. Tadi saya katakan bahwa kita harus punya kemampuan untuk yang suka complexity dan simplicity. Ini sudah sama dengan kita harus lebih suka pada hal-hal yang konsep daripada yang detail. Kemudian adalah intelektual yang kepo, curiosity, orang yang kepo itu harus dikembangkan. Nah, yang terakhir ini, Anda bisa memiliki sense of humor yang tinggi. Anda harus punya daya fantasi yang luar biasa. Tanpa humor, Anda kehilangan langkah-langkah di dalam mencapai komunikasi yang sehat dan penuh semangat. Saudara sekalian, ini ada beberapa modal juga. Trustworthiness. Ya. Ini adalah berpikir dengan jujur kita sampaikan bahwa karakter paling dasar jujur, dapat dipercaya, berani membela kebenaran itu penting. Kalau Anda tidak honesty, tidak jujur, nah alamat kita akan selesai. Kemudian saudara-saudaraku yang berbahagia,
ini adalah memiliki sikap disiplin, responsibility, tanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang telah diambil. Ketika memilih segala sesuatu, maka kita harus mempertanggungjawabkan pilihan itu, apapun bentuk pilihan itu. Kemudian adalah respect. Ingat, memperlakukan orang lain dengan hormat akan mendatangkan suatu manfaat yang sangat luar biasa. Ini ganas ini. Kalau kita hormat pada orang lain, automatically tidak menunggu waktu yang lama kita akan segera dihormati. Kalau tidak percaya, Anda sedang memberikan senyuman. Tidak lama akan terbalas dengan senyum. Respect. Kemudian fairness, keadilan. Ya. Kualitas manusia itu adalah tidak boleh berprasangka jelek. Tidak sembarangan menyalahkan orang lain. Fairness. Itu adalah bekal yang paling luar biasa. Dan sharing. Bertindak dengan ramah, peduli dengan orang lain, dan memaafkan orang lain. Jangan memanfaatkan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan uh, saudara-saudara bisa uh, luar biasa hari ini dan bisa memberikan manfaat kalau ini di-share kepada yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, kurang lebihnya sampai jumpa. Mohon maaf dengan ketergesaan ini. Terima kasih.